Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu banyak kenikmatan dari Allah, begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kita beragama, kenikmatan bimbingan sunnah nabawiyah. Begitu juga kenikmatan sampai saat ini masih tersisa ahlul ilmi yang dengan ilmu mereka membimbing kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa para ulama yang mereka selalu membimbing kita dengan fatwa-fatwa mereka, dengan ilmu mereka, khususnya fatwa-fatwa yang permasalahan belakangan ini. Dengan ilmu para ulama membimbing kita, al-ilmu usul, begitu juga ilmu qawaid ilmiah, qawaid fiqhiyah. Fanashkurullah ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara anjuran yang selalu dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita selalu dianjurkan untuk selalu mengingat yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan sesuatu yang pasti akan kita alami. Bahkan apabila tiba masanya, maka tak ada satupun makhluk yang bisa menolak kedatangannya. Lalu, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan kematian tersebut? Karena kita tidak tahu kapan dia akan datang, kapan dia akan mendatangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, terjadilah maka jadilah. Jadilah maka jadilah. Dan salah satu di antara sekian banyak perkara yang Allah kehendaki adalah kematian seorang hamba.
suatu perkara yang salah satunya Allah kehendaki pada seorang manusia, yaitu kematian hamba tersebut, yaitu ketika rohnya berpisah dari jasad dan menuju alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kematian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya yang memiliki ruh. Meskipun dia seorang yang mulia, meskipun dia seorang nabi, meskipun dia makhluk yang paling mulia seperti para nabi, seperti para rasul, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya al-maut, akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun itu, demikian juga para malaikat, mereka akan menemui ajalnya, dan tidak ada satupun yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan meninggal, kapan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada umur berapa dia akan menemui ajalnya, dan di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Tak satu pun manusia yang mengetahui perkara ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Luqman, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dia lakukan di hari esok. Dan tidak satu pun orang yang mengetahui, tak satu pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan menemui ajalnya. Maka tatkala jatah umur kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ajalnya. Dia tidak akan mungkin dapat mengakhiri atau menundanya. Allah katakan, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah tidak akan menunda-nunda kematian seseorang apabila waktunya telah datang. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu mengingat kematian tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikr hadhimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitunya kematian. Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak sepantasnya seorang muslim lalai dari mengingat penghancur kenikmatan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, perbanyaklah mengingat kematian. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Bahkan besok hari kita tidak tahu apakah kita masih ada. Kematian tidak menunggu kita sakit. Kematian tidak menunggu kita miskin. Kematian bisa datang kapan saja. Ketika Allah telah menghendaki, maka itu akan terjadi.
Maka dari itu, mari kita selalu mempersiapkan untuk hal tersebut. Barakallahu li wa lakum wal jami'il muslimin wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara keutamaan mengingat kematian sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Ibnu Ajlan rahimahullahu taala, beliau mengatakan, barang siapa yang menjadikan kematian itu selalu berada di kedua pelupuk matanya, niscaya dia tidak akan peduli dengan kesempitan dunia atau kelapangan dunia tersebut. Apabila seseorang menjadikan kematian sebagai pengingatnya, apabila seseorang menjadikan kematian itu selalu berada di pelupuk matanya, maka dia tidak akan peduli atas bagaimana kesempitan dunia, bagaimana kelapangan dunia, karena dia tahu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara hikmah selalu mengingat mati, agar seseorang selalu mempersiapkan dirinya dengan amal soleh, selalu menyibukkan dirinya dengan amal soleh, demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqyas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, mukmin yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, mukmin yang banyak mengingat mati. Lalu Rasulullah melanjutkan, dan mukmin yang selalu baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian tersebut. Inilah mukmin yang paling cerdas, selalu mengingat mati dan selalu mempersiapkan amal, selalu mempersiapkan bekal setelah kematian tersebut. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang banyak mengingat mati, maka dia akan dimuliakan oleh 3 perkara. Barang siapa yang selalu mengingat mati, maka dia akan dimuliakan oleh 3 perkara. Yang pertama, dia selalu bersegera taubat kepada Allah, selalu taubat kepada Allah. Yang kedua, dia memiliki hati yang qanaah, hati yang merasa cukup. Dan yang ketiga, dia selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara hikmah selalu mengingat kematian. Mudah-mudahan kita selalu menjaga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu mempersiapkan bagaimana kehidupan kita ketika Allah memanggil kita, dan bagaimana kehidupan setelah kematian tersebut. Nas'alullah ta'ala al-hidayah lana wa taufiq lana wal jami'il muslimin, wa nas'alullah ta'ala ay yaghfir lana khatayana wa
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa aqimis shalah.